Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak diterangi oleh firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga dan ayatnya yang ke-22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Para ibu bapak yang tercinta, terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Pengkhotbah ditulis pada tahun-tahun akhir hidupnya Raja Salomo. Pengaruh yang bertumpuk dari kemerosotan rohani, penyembahan berhala, dan hidup memuaskan dirinya pada akhirnya membuat dia kecewa dengan kesenangan dan materialisme sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan. Kitab Pengkhotbah mencatat renungan-renungan sinisnya tentang kesia-siaan dan kehampaan usaha menemukan kebahagiaan hidup terlepas dari Allah dan firman-Nya. Ia telah mengalami kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, dan kesenangan sensual. Semua cara melimpah, namun semua itu akhirnya merupakan kehampaan dan kekecewaan saja. Kesia-siaan belaka, kesia-siaan belaka. Oleh karena itu ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus mengajak para umat yang percaya dan juga pemazmur mengajak kita pada hari ini bahwa kebahagiaan yang dia nyatakan dan yang sudah dia alami tidak terletak pada harta yang melimpah, tidak terletak pada kekuasaan, kehormatan, namun yang lebih baik menurutnya adalah mensyukuri segala apa yang menjadi aktivitas pekerjaan kita yang kita geluti. Hanya itulah satu-satunya yang menjadi unsur kebahagiaan bagi kita. Terlebih ini pada ditekankan pada kaula muda-mudi yang mengejar harta, yang mengejar kedudukan, yang mengejar kekuasaan. Janganlah di sana serta-merta ketika itu sudah menggapainya, itulah kebahagiaan. Namun menurut Raja Salomo tidak, karena dia sudah pernah mengalaminya pada waktu mudanya. Oleh karena itu ibu bapak yang terkasih, marilah kita mensyukuri apa yang menjadi bagian pekerjaan kita. Tidak memandang seberapa besar, seberapa banyak yang kita dapati dari hasilnya, atau terlampau sedikit. Tetapi ketika kita menikmati talenta pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, itulah semata-mata ukuran pekerjaan. Dan disambungkan dengan ayat ini, siapa yang tahu untuk hari esok? Hidup di dunia hanya sementara. Kita sudah mengetahui dan meyakini bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita akan tetap berakhir melalui kematian menuju hidup yang sempurna yang bersama-sama dengan Allah. Tidak ada kita yang tahu hari esok. Tetapi ketika Raja Salomo sekali lagi yang sudah menikmatinya, melewatinya, memposisikan sekali lagi kebahagiaan tidak terletak pada harta kuasa, tetapi kebahagiaan terletak ketika kita mampu mensyukuri segala apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
yang menjadi bagian kehidupan kita. Jangan pernah menganggap remeh, jangan menganggap pernah rendah, karena semuanya itu adalah tergantung kepada Tuhan. Dan segala ukuran kebahagiaan adalah tergantung kepada diri kita sendiri. Marilah kita selagi Tuhan memberikan nafas kehidupan berbahagia di dalam segala aktivitas kita. Sekalipun setiap harinya kita tidak terlepas dari rintangan, tantangan, dan ancaman. Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang segala-galanya diberikan bagi kita untuk kita nikmati, untuk kita syukuri di dalam perjalanan hidup kita ini. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Tuhan telah menciptakan dunia ini, menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Benar ya Bapa, ketika tantangan ajakan dunia ini yang meletakkan kebahagiaan adalah ketika memiliki kekuasaan dan harta duniawi yang melimpah. Namun pengkhotbah lewat Raja Salomo menyatakan adalah hanya satu yang menjadi ukuran kebahagiaan, ketika dia mensyukuri segala apa yang diberikan Tuhan menjadi pekerjaannya, besar kecil yang didapati dari hasilnya, tetap mengucap syukur. Jadikan kami Bapa sebagai umat yang percaya, orang yang senantiasa berbahagia di dalam hidup ini, karena kami tahu hari esok tidak ada kami yang terjadi, tetapi kami pasti memang ketika kami mampu mensyukuri berbahagia di dunia ini, menjadi batu loncatan kebahagiaan kami kekal yang bersama-sama dengan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.